لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Saya Rizky Ariko, mahasiswa semester 8 Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa saya itu sebagai siswa atau mahasiswa. Yang pertama, saya itu adalah orang yang terus mau dan terus-menerus belajar karena saya sadar ilmu saya itu akan selalu kurang. Dan saya adalah orang yang memanfaatkan waktu saya sebisa mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dan yang paling penting berdampak untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia, untuk apa jika tidak berguna atau bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingnya. Saya juga orang yang sangat apresiatif karena dengan apresiasi atau memberikan suatu penghargaan, pujian kepada orang, itu akan membuat semangat baru untuk orang tersebut sehingga akan berdampak baik untuk orang-orang sekitarnya maupun kemajuan dirinya sendiri. Berbicara mengenai potensi kegemaran maupun hal-hal yang saya tekuni selama saya berkuliah ataupun saat masih SMA, yaitu mengarah kepada kegiatan berbisnis. Kenapa berbisnis? Berbisnis adalah hal yang mungkin lumrah atau banyak dilakukan orang-orang. Namun, bisnis yang saya lakukan adalah tidak hanya berorientasi pada profit, namun berdampak pada masyarakat di sekitar atau lebih dikenal dengan sociopreneurship atau bisnis sosial. Dari bisnis ini amat lekat kaitannya dengan pemberdayaan, karena akan membuat orang yang tadinya tidak berdaya atau lemah menjadi berdaya atau menjadi kuat untuk mengelola apapun yang ada di sekelilingnya. Bisnis sosial atau sociopreneurship ini yang tidak bisa lepas atau mungkin erat kaitannya dengan pemberdayaan tadi, itu sudah saya tekuni mulai saya masuk kuliah tahun 2016. Saya mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa di Kementerian Koperasi dan Wirausaha. Selama 2 periode saya mengembangkan ada yang namanya Perkumpulan Mahasiswa Membatik. Ini adalah suatu perkumpulan yang bekerjasama dengan ibu-ibu kreatif di Kampung Kreatif Dago, Bandung yang sudah sangat terkenal. Selain ikut memasarkan produk-produk mereka yang mungkin masih terkendala pemasarannya karena teknologi ataupun tidak mengetahui e-commerce dan lain-lain, mereka juga melatihkan cara membatik yang benar kepada mahasiswa, dan mahasiswa mengalih fungsikan atau mentransfer ilmunya dengan membuat inovasi-inovasi menarik dalam batik ini, seperti kerudung batik, tote bag yang sering dipakai mahasiswa itu dalam bentuk batik agar tidak tertinggal zaman dan tetap laku di pasaran. Untuk Developing Indonesia, kegiatan pemberdayaan ini adalah memberdayakan anak-anak di Kampung 200, ada di daerah Cisitu di Bandung. Jadi kampung ini itu tangganya ada 200 ke bawah. Dia ini terhimpit oleh, ya bisa dibilang apartemen-apartemen mewah di sebelahnya. Namun ada satu kehidupan yang sungguh berbeda di dalam kampung 200 ini. Mulai dari anak-anaknya yang sulit mengenyam pendidikan secara normal ataupun karena itu kekurangan dari orang tua sendiri untuk biaya pendidikan mereka. Kami setiap minggunya mengasesmen atau menganalisis kebutuhan mereka dari apa yang mereka butuhkan, lalu kita coba dengan hal-hal kecil seperti mengajari mereka bermain namun sambil belajar, seperti berhitung, mewarnai, membaca. Kami juga turut mengembangkan usaha-usaha yang ada di sana, seperti usaha orang tua mereka, yaitu lebih banyak ke UMKM yang nanti lebih ditetapkan itu sebagai apa yang khas dalam daerah tersebut dan akan selalu dicari. Pemberdayaan ini juga saya lakukan sebagai pendamping Desa Sejahtera Mandiri atau DSM, program dari Kementerian Sosial di Sukabumi. Jadi DSM ini nanti ikut serta memfasilitasi masyarakat, menganalisis masalah, serta potensi-potensi apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ini sehingga desa tersebut dapat berdaya dan tidak bergantung kepada siapapun dan akan akhirnya menjadi desa sejahtera. Selanjutnya saya juga
berpraktek di rumah zakat, yayasan amal yang turut serta dalam melakukan pemberdayaan untuk kaum duafa atau kaum kurang mampu. Pemberdayaan ini adalah orang-orang yang memiliki usaha kurang lebih 3 bulan. Saya mendampingi salah satu wanita di Lembang yang bekerja sebagai pembuat rengginang, namun masih kesulitan dalam hal pemasarannya karena tidak menggunakan pemasaran online, hanya memasarkan ke warung-warung terdekat. Tentunya dalam kondisi sekarang hal tersebut sangat kurang dan harus bisa ditingkatkan. Target saya adalah meningkatkan pemasaran dengan melalui e-commerce karena target ini sudah tua, kita bisa bantu alihkan kepada anak-anaknya untuk membantu menjualkan produk yang lebih update pada teknologi. Tahun 2017 mengikuti ajang kompetisi wirausaha muda di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya menerapkan suatu konsep usaha yaitu CGK, Clean Go Cost, karena bisa diketahui sendiri anak kos itu cenderung dengan tidak punya waktu, sibuk, dan tidak bisa merawat kamarnya sendiri karena sibuk dan capek dan segalanya. Saya mengambil masalah tersebut untuk menjadikan solusi untuk bisa memberikan kesan bersih, nyaman kepada mahasiswa ataupun pekerja yang untuk hambatannya sendiri, saya masih perlu belajar banyak lagi tentang bagaimana tata cara berbicara di depan umum yang bisa menarik perhatian khalayak banyak untuk tidak sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Selanjutnya saya juga kadang berbicara itu terlalu meluas sehingga harus lebih ditentukan lagi pokok-pokoknya agar tidak menyebar kemana-mana. Dan terkadang sebagai manusia biasa, kontrol mood apalagi setelah bertemu banyak orang itu harus sangat dikondisikan. Itu yang kadang saya lupa, mungkin sedang capek itu harusnya tidak menunjukkan mood seperti itu, yang kadang terlepas begitu saja. Yang pertama adalah dari diri saya sendiri. Saya harus merasa bangga dengan apa yang saya miliki sehingga saya akan terus belajar dan menutupi kelemahan-kelemahan saya tadi. Dan jangan bandingkan diri saya dengan orang lain, itu tidak akan selesai. Bandingkan diri saya yang sekarang dengan diri saya yang kemarin-kemarin. Pastikan sudah ada peningkatan dari hari-hari kemarin untuk hari-hari yang ke depannya. Tentunya untuk melatih atau menutupi kekurangan saya mengikuti banyak kursus public speaking, berbicara yang efektif, dan bagaimana caranya agar ekspresi ataupun gerak badan ini dapat sesuai saat berbicara di depan umum ataupun berbicara dengan orang banyak. Karena dalam profesi saya ini yang berhubungan dengan banyak orang, komunikasi adalah kunci utamanya. Untuk isu sosial yang saya angkat adalah bantuan sosial. Mengapa bantuan sosial? Ini mungkin hal yang sangat banyak dibicarakan orang. Bantuan sosial sendiri adalah bantuan yang diberikan kepada kaum yang mungkin dikatakan kurang mampu, namun masih sangat kurang tepat sasaran. Dan masih banyak terjadi nepotisme di antara para pemangku jabatan ini. Seharusnya memang ada orang-orang yang bisa diberikan bantuan langsung seperti yang tidak perlu diolah beras, minyak atau sebagainya kepada orang yang benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa seperti contoh penyandang disabilitas berat atau lain sebagainya. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya mereka tuh mampu untuk berkreasi ataupun berkreativitas mengembangkan diri mereka sendiri. Orang-orang ini yang seharusnya diberdayakan dan tidak langsung diberikan ikannya, harus diberikan kailnya atau dengan pemberdayaan. Untuk respon atau kegiatan, solusi yang saya tawarkan dari isu ini adalah kembali kepada mimpi saya, yaitu membangun bisnis sosial ataupun pemberdayaan yang berdampak pada masyarakat luas, sehingga bantuan ataupun modal yang diberikan kepada masyarakat yang bisa dikatakan berpotensi atau mampu ini bisa terus-menerus ada dan tidak bergantung pada pemberian yang diberi oleh pemerintah ataupun pemberi bantuan, dan dapat berjalan dalam kondisi apapun. Yang pertama yaitu menganalisis segala kebutuhan yang ada di dalam lingkungan tersebut. Jika lingkungan tersebut mempunyai pisang yang banyak ataupun ubi yang banyak, bisa dijadikan suatu aset atau ciri khas desa tersebut, dan bisa dipastikan kita itu membuat apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, sehingga kita tidak akan mati di pasaran. Contohnya seperti mungkin cemilan yang tidak pernah habis, maksudnya tetap akan ada di setiap kegiatan. Hal tersebut bisa membuat pemasaran atau bisnis tetap berjalan. Mini sosial ini
tentunya adalah pemberdayaan tadi, membuat masyarakat di sekitar bisa bekerja, tidak bergantung kepada harus mencari kerja atau pemberi kerja tadi, dan juga bisa mengembangkan apa yang ada dalam lingkungan mereka sendiri, tidak bergantung harus impor atau mencari bahan yang sulit di luar. Juga pemberdayaan ini bisa berjalan dan membuat Indonesia semakin sejahtera. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما